Tahu gak sih lo, ada sebuah konspirasi yang namanya Project Blue Book. Project Blue Book ini dikatakan adalah sebuah dokumen negara yang berasal dari negara Amerika yang menceritakan tentang bagaimana ada sepasang suami istri yang mengaku bahwa mereka telah diculik oleh UFO. Kejadian ini terjadi pada 1961. Pada malam itu, sepasang suami istri yang bernama Barney dan Betty Hills sedang keluar pada malam hari untuk membeli makan. Saat tiba-tiba kedua pasangan itu menyadari ada sebuah objek di angkasa yang memancarkan sebuah cahaya, dan cahayanya ini sangat terang. Semakin lama mereka memperhatikan objek itu, mereka pun semakin yakin bahwa apa yang mereka lihat itu bukanlah pesawat. Bentuknya aneh dan mereka berkata mereka nggak pernah lihat itu sebelumnya. Rasa penasaran ini pun akhirnya menuntun mereka untuk mengikuti objek yang aneh, terang dan terbang di atas mereka. Lama-kelamaan objek itu pun akhirnya mendarat tepat di depan mobil mereka, dan hal itulah yang terakhir mereka ingat. Ketika mereka sadar, ternyata mereka sudah berada 56 km lebih jauh dari posisi terakhir yang mereka ingat. Dan gak berhenti di sana, katanya mereka pun hilang selama 2 jam. Baju mereka robek-robek, jam tangan mereka tidak berfungsi, dan sepatu dari kedua pasangan itu mengalami kerusakan total, yang akhirnya membuat mereka bingung mereka harus apa. Mereka benar-benar gak tahu apa yang terjadi sama mereka. Yang akhirnya kebingungan itu membuat mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari pihak berwenang, yang akhirnya membawa mereka ke sebuah pangkalan militer. Pangkalan militer itu pun akhirnya berkata bahwa mereka telah menangkap sebuah radar dari alat terbang yang mereka tidak ketahui dari mana asalnya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, pasangan itu mengaku bahwa mereka telah mengalami gangguan anxiety yang sangat parah. Sang istri bahkan mengaku dia mengalami mimpi-mimpi aneh, di mana katanya di mimpi itu dia melihat seorang pria kecil, di mana pria kecil itu mengajak dan menuntun dia untuk masuk ke dalam hutan pada malam hari. Kedua pasangan tersebut akhirnya menyewa psikiater, yang psikiaternya itu jago banget dalam hipnotis. Kedua pasangan ini pun akhirnya dihipnotis, dan mereka disuruh menceritakan apa yang terjadi sama mereka ketika mereka hilang. Transmitting in a deep, deep sleep, deep asleep, fully relaxed, far asleep. I don't know where we are. I don't even know how we got here. At that time I didn't feel afraid. Why are you crying if you're not afraid? I was afraid when I thought the men in the room. Men in the room. I've never been so afraid in my life. They're taking me up to the object. I don't want to go on it. I don't know what's going to happen if I go on it. I don't want to go. I go up the ramp, and I go inside. I'll watch him take Bonnie in the next room, and I go in this room. But he tells me to take off my dress, and then before I even have a chance hardly to stand up to do it, the examiner, my dress has a zipper down the back, and the examiner unzips my dress. It goes way down to my waist, the zipper does, and so I slip my dress off. So I don't have my dress or my shoes on. They roll me over on my back, and the examiner has a long needle in his hand, and it's bigger than any needle I've ever seen. And I asked him what he's going to do with it, and he said just a simple test to hold
him what. And he said he just wants to put it in my navel. It's just a simple step. And I told him, no, it won't hurt. Don't do it. Don't do it. And even though it won't hurt. And he sticks a nail into my navel. And I'm crying and I tell him it's hurting, it's hurting, it's hurting, it's hurting. Setelah berita dari mereka pun tersebar, mereka pun dicemooh sama media. Mereka dianggap stres, mereka dikatai gila, mereka dihina. Sampai satu titik mereka nggak mau lagi cerita apa yang terjadi sama mereka. Dan sejak hinaan-hinaan yang diterima oleh pasangan itu, akhirnya publik pun memandang mereka sebagai orang gila. Tapi apakah benar mereka gila? Atau memang itu tujuan dari media? Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar.